pertemuan hari ini, ya, agenda pertamanya ini Pak, agenda pertama saya akan diskusikan desain struktur, terutama desain struktur itu dana dan detail kolom, ya, ini menyangkut arsitektur yang ada nantinya. Kemudian BIM kolom untuk anak tangga, yang ketiga dana dan detail fondasi, keempat dana dan detail tie beam, kelima kolom. Mungkin sistem persentasenya Pak, saya sampaikan dulu Pak ya, baru kita diskusi ya. Kalau nanti 5 item ini kita sambil diskusi, takutnya agak panjang gitu. Jadi saya sampaikan dulu ke 5 item ini. Saya lagi meeting, Efrin. Ya, nanti Lu setelah ngomong ke Pak Erik aja ya. Ya. Saya lagi meeting sebentar ya. Ada apa? Sorry ya Pak ya. Oke, bisa Lanjut, dilanjut Pak. Jadi 5 Lanjut. item ini kan agak panjang Pak. Jadi saya sampaikan dulu ke 5 item ini. Selesai itu baru kita diskusi. Nah, itulah season pertama. Season kedua nanti Iqbal sudah mempersiapkan perbaikan arsitektur yang kemarin. Nah, jadi supaya menghemat waktu, kalau kita diskusi 5 item nanti takutnya agak panjang. Jadi setelah disampaikan mana yang akan didiskusikan kita bahas, mana yang tidak perlu diskusi karena mungkin bahannya ada sedikit agak banyak lah 5 item, tapi tidak terlampau banyak juga Pak. Jadi kita mulai Pak ya, kita mulai. Yang pertama dari kolom dulu. Ya, dari kolom. Nah, ini kolom seperti pada pertemuan sebelumnya kita sudah mulai bahas masalah kolom, di mana lebar kolom pada umumnya 14 sentian. Pada umumnya 14 senti. Nah, cuma untuk yang lingkaran biru ini Pak, yang biru ini, itu kolom paling depan dan kolom paling belakang, itu untuk saya buat semacam kolom L. Jadi kolomnya memang tipis ya, kita buat kolom L. Kolom L ini tebal yang dindingnya 14 cm, tapi tebal yang depannya 20 cm. Ini 20 cm, nanti kalau mau diperkecil masih bisa sampai 18 cm. Mungkin ini catatan aja nanti. Kira-kira kalau mau 20 cm dia lebih kokoh, tapi kalau nanti misalkan kalau dia kurang cantik mau diperkecil sampai 18 ini masih bisa. Jadi yang 4 kolom biru ini saya beri nama K1. Untuk kita lanjutkan ke lantai 2, kolomnya mirip. Jadi kolom yang mirip tetap di lantai 2 ada tanda biru. Saya beri nama kolom K1A. A itu atas. Jadi ini ada 4 ya. Kemudian di lantai 2 juga ada 4. Nah, terus untuk yang merah itu saya beri nama K2. Jadi K2 itu kolom 14 kali 50 ya, 14 kali 50, tulangannya ini ada, kalau di lantai bawah 6 besi 16, di atasnya nanti di tengahnya kita ganti besi 12. Nampak di lantai 1 yang ada lingkaran merah itu adalah kolom K2. Ini K2 ya. Kemudian di lantai 2-nya kita beri nama K2A. Ini K2A, K2A ya, K2A. Nah, terus untuk memperkaku di beberapa tempat yang bisa saya membuat semacam kolom T, saya desain semacam kolom T. Di sini ada kolom T. Yang saya beri tanda hijau itu adalah K3. Jadi K3 bentuknya seperti ini. Di kanan bawah ini tanda hijau ini kolom T. Jadi tidak semuanya K2 karena ini gedungnya langsing cukup tinggi. Jadi saya perlu perkaku dengan beberapa kolom T. Nah, tadi ada perubahan. Nanti mungkin arsitekturnya disampaikan Iqbal. Di sini ada ditambah sub. Jadi tambah sub yang kolom di AS3 yang ini ya, AS3A lantai 1 ini bisa saya ganti menjadi K3 ya. Karena di sini sudah ada sub. Ini ganti K3. Sedangkan di lantai 2 ini semula ada K3A, di sini karena ada pintu kita rubah jadi K2A. Ini jadi K2A, jadi tidak ada T-nya lagi. Nah, itu yang kolom ya, itu yang kolom. Nah, terus detail kolom seperti ini terbuat 2 mili ini 2 cm, harusnya 1,5 cm 15 mili. Jadi ukuran luarnya tetap ini ada koreksi karena daftar kita 1,5 cm dibuat 2 cm. Kemudian ini yang tadi ini 20, ini untuk nok aja, nanti kita diskusikan. Ini boleh menjadi 180 mili kalau mau, atau tetap kita bertahan 200 mili atau 20 cm. Oh, mana Mas? Ya, kita terusin. Ini yang detail K2, detail K2 seperti ini. Ya, yang tadi ini selimut betonnya 15, ini bukan 18 ini 180, salah tulis, ini 15 mili. Ya, di sini 15 mili atau 1,5 cm. Nah, sama. Tadi ini adalah 180, ini salah ketik ya. Ini yang kolom K3 detailnya. Nah, tadi kolom sudah kita sampaikan, kolom lantai 1, kolom lantai 2. Kemudian untuk tangga
kita buat semacam beam kolom. Ini dia, detail beam kolom di kanan atas ini, tinggi 50 cm, tebalnya setebal dinding, 14 cm. Ya, kita memberi beberapa balok di pinggang, ya di pinggang, karena yang beam kolom ini cenderung ada puntir. Dia memikul momen-momen puntir yang anak-anak tangga ini. Jadi anak tangga langsung dicor ke beam kolom. Jadi beam kolom diikat di antara dua kolom tadi. Ya, ini dia sistemnya. Nanti yang beam kolom. Ini nampak detail beam kolom, panjang anak tangganya mungkin nanti arsitekturnya bisa kita diskusikan. Ini saya ikuti arsitektur 900 kali 30, jadi 30 cm kali 90 cm. Ini 90 cm ya. 30 cm kali 90 cm, tebalnya 15 cm. Ini tiganya 300 mili, ini bukan 30, 300 mili. Itu juga nanti kita diskusikan. Terus ke pondasi. Kalau ke pondasi kita lihat di sini, tanah di permukaan untuk sondir S1 sampai 6 meter itu baru ketemu tanah keras yang lumayan, QC-nya 20. Jadi kalau QC di bawah 20, di bawah 15 itu sudah jelek. Jadi saya masih bisa memanfaatkan di sini ada ini dikatakan semacam lensa. Memang S1 lebih jelek pada S2. Jadi antara dua titik sondir ini kita akan mendesain terhadap titik sondir yang jelek. Jadi yang lebih jelek di S1. S1 itu yang lebih jelek di sekitar 6 meter, ini jelek. Dan kita mau tempatkan di area sini, area hijau ini. Di sini. Di sini hijau. Hijau ini sudah ketemu. Ini saya dari data yang ada, kita ada rumus memprediksi klasifikasi tanah, walaupun tidak pas betul ya. Kita coba dengan formula yang ada berdasarkan nilai friction ratio dengan nilai QC, didapat jenis tanah. Kalau yang kode hijau ini, hijau adalah ini sandy sill. Jadi ini sudah semacam sill. Sill itu lebih kasta daripada lempung atau tanah liat, ya. Dia sudah bercampur pasir sedikit yang ini, yang hijau ini. Sedangkan di hijau tua itu masih di sini masih clay, masih ada campuran sill sama clay. Sedangkan yang biru atas ini clay semua nih, tanah liat ini. Ya, apakah Pak Atat sudah pengalaman nanti di sana? Apakah betul ini tanah liat? Cuma kalau di atas ini, ya di paling atas tuh itu tanah hitam organik yang ini. Yang di sini coklat. Nah, tanah hitam. Di titik sondir S2, tanah hitamnya organiknya lebih tebal di sini. Lebih tebal, tapi di dasarnya yang 6 meter ini lebih bagus. Maka itu desain fondasi kita usahakanlah cerocok yang panjang 6. Kalau ada panjang 6 dia bisa sampai sini. Kalau panjang 4 atau 5 dia tidak sampai. Biasanya cerocok tidak bisa. Begitu di permukaan tanah kita panjang, dia tidak bisa dimasukkan lagi disambung. Disambung kekuatannya nggak ada, selalu kepala pecah. Kalau bisa kita langsung panjang 6 nanti baru dipotong. Di sini dipotong gitu. Terus kita perbesar, ya kita perbesar di sini ini biar nampak sini semua. Jadi cerocok kayu kita sampai di sini di yang 6 ini. Kemudian cerocok kayu ini sebaiknya kita mencari muka air tanah, ya di kanan atas muka air tanah. Karena kalau cerocok kayu dia tidak pas di muka air tanah, setengah basah setengah kering, ini tidak tahan begitu lama, ya. Tapi kalau dia terbenam di air, ini tahannya puluhan tahun nih. Puluhan tahun, ada juga sampai ratusan tahun ini. Tapi kalau dia setengah kering, setengah basah, cepat lapuk. Jadi kalau kita menggunakan cerocok kayu, kita harus mencari muka air tanah. Jadi muka air tanah itu apakah 1 meter, 1,20 meter, nanti mungkin kita juga minta bantu Pak Atat nanti dicek muka air tanahnya berapa dalam. Ya. Jadi sistemnya seperti ini. Kemudian kita hitung berdasarkan sondir S1. Jadi QC-nya saya ambil 16, ya rata-rata dia kan QC yang diambil itu ada 4 diameter ke bawah daripada misalkan 6 meter. Jadi yang ke bawah itu kita tinjau 4 diameter, ke atasnya 8 diameter. Jadi rata-ratanya 16. Kemudian hambatan pelekatnya 160 kita ambil berdasarkan data sondir tadi. Didapatlah tegangan izin berdasarkan formula. Ini formulanya ini kita pakai. Ya, didapat daya dukung izin 1 cerocok kayu 1808 kg. Ya. Kalau kita menggunakan 20 batang, kemudian ada faktor pile growth efisiensi. Efisiensi itu maksudnya gini, kita kalau 1 batang 1 ton, 2 batang bukan 2 ton, akan kecil dari 2 ton. Karena ketika kita memancang yang kedua, yang ketiga, batang pertama yang sudah tertanam itu terganggu. Dan karena ada faktor lain-lainnya, maka ini disebut efisiensi pile growth. Jadi efisiensi pile growth itu antara 75 sampai 90% sampai 75%. Jadi kalau saya pasang 20 batang cerocok, itu dia masih diizinkan satu pondasi 27,429 ton. Jadi sekitar 27 ton. Bangunan kita nanti kita akan hitung betul secara detail nanti setelah konsepnya sudah, ya. Kalau perkiraan kasar ya
sekitar 20 sampai 25 ton. Jadi kalau ini sampai 27 ton sudah oke. Nanti seandainya dalam analisis ada fondasi yang lebih besar, kita akan menambah titiknya. Tapi secara umum saya perkirakan sekitar 20 batang dulu, ya secara umum. Dengan melihat ini sekitar 27 ton yang ada. Nah, ini di sini ada foto. Jadi sebaiknya ini ketemu muka air tanah, nanti kita potong sesuai dengan muka air tanah cerocok kayu ini. Nah, terus denanya seperti ini. Ini denanya. Yang ini 4 baris, ini 5 baris, 4 kali 5 20. Jadi kita tafsir dulu, kita estimasi ini jangan melebihi 27 ton lah ya. Jadi perkiraan kita mungkin masih di bawah 25 ton gitu, yang paling maksimum. Jadi susunannya seperti ini. Ya, seperti itu. Memang kita susun tidak bentang 4, kita berdasarkan modul yang ada. Kemudian memang kita sengaja susun lebih kecil karena tanahnya tidak ada tanah yang bagus ini. Sampai 20 meter tuh QC-nya masih 14. Jadi kalau di sini mau dibangun bangunan bertingkat 4 ke atas itu sudah dari sampai 20 meter itu memang tidak bisa dimanfaatkan. Itu harus di bawah itu disondir lagi dengan sondir yang lebih berat atau yang dengan kapasitas 5 ton atau dengan bor mesin untuk mendapatkan kekerasan tanah di bawah 20 meter. Tapi kalau untuk ruko yang sekitar 20-an ton, ini masih oke. Nah, kemudian ini susunan balok slope-nya atau tie beam. Ya, tie beam saya pilih 18 cm. Ya, karena tie beam-nya nanti hilang nih. Ini hilang tertimbun sama tanah. Saya pilih agak lebar sesuai dengan pedestal di bawah. Jadi kolom di bawah tie beam atau di bawah slope saya buat agak lebar. Nanti kolom di atas slope baru kita buat 14 cm untuk nanti hilang sama dinding. Nah, ini nampak detail pondasinya. Jadi detail pondasi Pak Roni terputus. dalam slope, nanti ada slope-nya di sini. Pak Roni terputus tadi. Ya, saya yang ini Pak ya. Yang ini ya. Halo? Yap. Nah, oke, saya ulang yang ini. Kita menghitung jarak pel lantai ruko terhadap tanah aslinya Pak, topsoil. Kemarin saya dapat data bahwa ruko kita naik 50 cm dari jalan, kemudian topsoil kita turun 30 cm dari jalan, sehingga beda tingginya menjadi 80 cm dari pel ruko ke tanah asli. 80 cm. Di bawah 80 cm itulah ya, di bawah 80 cm itu nanti ini kan slope nih. Ini ada slope arah memanjang, nanti ada slope arah melintang. Pedestal, kita buat semacam pedestal, kaki kolom itu Pak. Kaki kolom kita buat karena celocok kayunya kita pondasinya pondasi berat sebelah kayak sepatu. Jadi kita butuh semacam shear wall di bawahnya untuk menahan ke slope. Jadi kalau tidak dibuat demikian, di bawah ini tidak ada tahanan. Jadi denahnya nampak di sini, di denah di sebelah kiri ini dia. Kolom di 82 1 meter ke arah sini, tebalnya 18 cm. Ini berbentuk T semua. Jadi di bawah slope bentuknya bentuk T semua, kecuali di atas slope tadi yang bentuk T hanya K3, kemudian ada K1 di ujung-ujung dan K2 di sebahagian yang di tengah. Nah, lebih kurang detailnya seperti ini. Jadi yang kita butuh ini lebih kurang 1 meter dari topsoil. Jadi saya masih butuh celocok kayunya dari dasar pondasi sekitar 5 meter lagi. Kalau panjang 6 pas itu. Panjang 6 nanti 1 meternya kita potong di sini. Nah, di bawahnya ada lantai kerja, pasir uruk. Kalau pasir uruknya tidak hilang begitu, kita letak sirtu dulu. Sudah saya cocok kayu, kita sirtu lantai kerja nanti. Nah, terus ini nampak pembesiannya, ya, pembesiannya. Kemudian ini yang tadi kolom di bawah pondasi yang sebelah kanan ini seperti balok T, tebalnya 18 cm. Ini semua kolom di bawah pondasi. Jadi kenapa kita buat lebih panjang ke dalam? Ini ke arah 3,5 meter itu. Karena celocok kayu kita itu pondasi kita berat sebelah, ya, hanya berbentuk sepatu. Jadi kita pasanglah celocok kayu di sini dan akan diteruskan bebannya ke pedestal kolom di bawah slope yang berbentuk T. Ini slope-nya Pak. Ini slope-nya, ya. Jadi slope yang ada seperti ini. Nah, oke. Jadi ini dengan waktu yang tidak begitu panjang, saya sudah presentasikan semua. Tinggal kita diskusi Pak. Kita diskusi sekarang. Pak, kira mau dari mana? Slope-nya mungkin dari depan ya Pak ya. Saya mungkin mau menyampaikan juga. Yang dari sini mungkin lebar bangunan itu ada jadi pengecilan di belakang. Sorry.
Pengecilan di belakang, di tengah-tengah. Yang 3,3 itu, Pak. Ya. Iya, gitu loh. Nah, dengan pola begitu, ini nggak masalah. Strukturalnya tidak ada masalah, Pak. Malah strukturalnya lebih kecil, strukturalnya akan otomatis sedikit lebih aman jadinya. Iya. Lebih kecil ya. Nah, struktural tidak ada masalah. Oke, lanjut. Kalau dari saya itu udah itu masalah di tangga. Ini tangga. Nah, kalau saya masalah di tangga, itu lebarnya kita bagusnya 1 meter, Pak ya, jangan 1 meter 90. ya. 1 meter ya. Ini, oke, yang ini nanti 1 meter. Oke, saya catat, Pak. 1 meter. 1 Udah meter itu yang bersih dari dinding, ya. ya, yang terakhir itu adalah apakah kolomnya itu juga dicelocok? Enggak kan? Kolom yang ini, Pak. Kolom yang ini Bukan. di bawahnya Yang fondasi. terakhir. Yang terakhir itu, gambar yang terakhir. Gambar yang terakhir. Nah, yang ini. Iya. Yang sebelahnya, Pak, sebelahnya. Yang ini atau yang ini? Next. Next lagi. Nah, ini sebelah, kalau dari layar sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Nah, apakah itu kan nggak dicelocok kan, Pak? Ini, Pak, ini kelihatan saya ambil potongan yang pedestal, Pak. Pedestal itu adalah kolom yang di atas pondasi. Jadi yang nampak semeter 20 kali 112 ini pondasi. Di bawah pondasi ini celocok. Di bawah pondasi ini. Jadi ini salah satu pedestal dari semua pedestal yang ada, Pak, detailnya. Jadi kita di sini menampilkan pedestalnya. Jadi tidak menampilkan celocok. Celocok di bawah ini. Celocok Berarti itu kan pedestal cuman ini pengecoran kan? Tapi itu pengecoran. Bukan daerah situ dicelocok juga. Bukan pedestalnya dicelocok enggak kan? Ya, dia sudah berdiri di pondasi yang ada celocoknya. Oke. Ya. Paham, Pak. Ya, dari jadi, saya cukup, Pak. Ya, mungkin Pak Atap ya. Tadi kita diskusi masalah muka air tanah ya, Pak Atap ya. Nah, di sana muka air tanah itu berapa jauh, Pak, dari itu? Dari tanah aslinya kalau kita gali? Kalau kita gali itu kurang lebih kalau setengah meter ya, sampai dia 80 cm itu kalau kita tinggalkan dia udah keluar air itu. Iya, jadi mungkin pedoman kita, Pak, ketika musim kering, Pak. Musim kering bisa mencapai berapa? Musim keringnya 1 meter atau berapa? Jadi nanti ya, ketika musim kemarau celocok kayu kita masih terendam sama air. Kita kan maunya seperti itu, Pak. Ya. Nah, jadi kalau kita di sini, Pak, saya hanya memperkirakan aja, Pak. Ini saya buat semeter, berarti sekitar semeter 10. Namanya tanah asli kan tidak level. Ini mungkin muka dengan belakang ada selisih beda tinggi, tapi ini kira-kira. Tapi panduan kita adalah setidaknya itu di permukaan celocok itu sudah muka air tanah. Jadi muka air tanah ketika musim kemarau itu celocok kita masih tertutupi sama muka air tanah itu, Pak. Jadi saya melihat di sondir kan tidak mengambil sampel, tapi saya menganalisis dengan formula yang ada bahwa tanahnya tanah clay ya, Pak ya, tanah liat ya. Iya. Atasnya tanah hitam dulu. Iya, dia apa? Tanah liatnya campur pasir. Tanah liat campur pasir ya. Iya. Tanah liat campur pasir. Kalau saya lihat di sini, ini Pak, ini sekitar kalau di S1 Pak, di S1 50 cm itu tanah hitam dulu Pak ya. Iya. Nah, kemudian di bawahnya yang biru itu tanah liat ini. Clay. Iya. Ini tanah liat. Yang biru tua ini baru seal. Ini sudah seal ini lebih kasar pada tanah liat. Kadang-kadang bercampur pasir. Yang bercampur pasir di yang hijau ini. Yang bercampur pasir. Jadi saya sih ingin mencapai celocoknya harus mencapai yang hijau ini. Nah, untuk sondir S2 ini agak tebal. Sekitar 3 meter ini tanah hitam nih, Pak. Hasil analisa saya, tapi apakah betul di lapangan itu? Iya, betul. Tebal, Pak ya? Iya. Ya, karena ada data sondir di mana-mana, Pak, mereka tidak sajikan ini. Kalau saya di Pekanbaru saya sajikan ini. Jadi saya hitung dengan formulanya, kemudian saya sajikan klasifikasi tanahnya ini. Nah, di bawah ini baru clay, tanah liat. Jadi tetap juga, Pak. Kita lihat S1 dan S2, kedua-duanya sekitar 6 meter. Nah, cuma pertanyaan berikutnya, Pak, celocok panjang 6 apakah ada, Pak ya? Ya, kalau mau ada, cuma mau satu pondasi kalau kita mencapai 20 batang agak berat. Pondasi kita lebar, Pak. Nah, diameter cocoknya berapa besar? Ini mau saya diskusikan juga sebenarnya.
diameter ini saya hanya menghitung kepalanya 15, di bawah tentu lebih kecil. Saya menghitung rata-rata 12 ini, Pak. Rata-ratanya 12. 12 cm atau 12 mili, Pak? 12 cm. Kepalanya 15 cm. Apakah ada, Pak? Kepalanya 15 cm. Di ujung itu mungkin 11 lah atau berapa ya. Nanti di ujung itu. Kalau Jadi kita saya, ya, kayu trocok di sini kan biasanya kayu halban. kayu halban namanya, Pak ya. Nah, kayu halban di sini yang ada. Jadi Kayu untuk halban, oke. Itu kepalanya berapa besar, Pak? dia ada 3 inci sampai 5 inci. 3 Yang inci, 7,5 cm. 5 inci baru 12,5, Pak ya? Iya. 5 inci 12,5 cm. Berarti saya menghitungnya malah pakai yang lebih besar. Saya pakai yang 15 cm, 6 inci kepalanya. Berarti Pak Atat di sana maksimum cuma 5 inci ya kepalanya? Iya. Maksimum 5 inci. Nanti saya mesti sesuaikan, Pak. Sesuaikan. Apakah 20 batang itu perlu saya tambah lagi apa tidak nanti? Kalau perlu saya tambah, paling tapak itu yang saya perlebar, Pak. Jadi susunannya seperti ini, Pak. Tadi ini susunan seperti ini. Sebelah kiri, ini jarak as ke as 22,5 cm, Pak. Jarak as ke as masih cukup lapang kalau kita lihat di sini. Cuma Pak Atat di sana memancang sama apa ya? Sama alat pancang atau sama alat berat? Sama pakai alat. Alat berat ya, eskapator. Nggak pakai alat berat. Oh, kalau eskapator itu malah lebih bagus, Pak. Kita bisa menekan ke dalam lubang. Tapi Bukan eskapator, Pak. Bapak pakai alat pancang yang biasa tuh ya, pakai kren ya? Enggak, biasanya kami di sini kalau untuk segitu, biasa kan di sini sekitar 2 meter, 2,5 meter ada kayu trocok. Jadi masih bisa manual. Oh, manual. Kalau manual tidak tercapai, Pak. Kita mencapai 6 meter dari permukaan tanah. Bisa nggak Pak Atat cari alatnya, alat pancangnya, Pak? Kalau pakai kren masih bisa. Sama kerennya, ya. Masih bisa. Ya. Kalau eskapator nggak bisa masuk. Karena kita di kota Padang nggak boleh, mesti ada izin kan. Kalau untuk di rumah gitu. Ya, pakai kren, pakai hammer. Ini yang saya inginkan bisa mencapai 6 meter, Pak. Bisa mencapai 6 meter dari tanah asli. Bukan dari dasar pondasi. Dari dasar pondasi sekitar 5 meter. Berarti kalau sana nggak ada kayu yang sepanjang itu, berarti cara kedua yaitu bore pile. Bore pile, Strauss pile ini, Pak. Saya sudah melihat data sondirnya. Data sondir kita seperti ini. Ya. Ada tanah keras, Pak. Ya, tanah keras di sini. Sedikit, sudah itu kecil lagi ini. Yang di sebelah kiri ini, Pak. Sebelah kiri hanya kekerasannya hanya QC-nya sekitar 30 cuma. Kemudian ini kecil sekali. Jadi kalau Strauss pile atau bore pile, kalau bore pile mesti ketemu dia supaya ada tahanan ujung atau end bearing, itu harus mencapai 100. Tapi data sondir 20 meter udah habis nih, Pak. Ya, jadi sondirnya kenapa berhenti ya? Mungkin karena stangnya cuma 20 ya? Iya. Ya. Harusnya masih bisa masuk terus nih kalau stangnya ada. Jadi kalau dia bacaannya bisa sampai 100-an ke atas dari data sondir. Jadi saya nggak tahu ya, di bawah 20 ini apakah sudah ketemu. Ini, kalau ketemunya nggak jauh, kita bisa pakai bore pile. Tapi kalau ini jauh, wah ini bore pile-nya mahal sekali loh, Pak. Ya kan? Di 20 meter masih belum ketemu. Di sini tanah keras dia lunak lagi. Ini kan bacanya cuma 30, Pak. 30 kalau dipancang belum ada apa-apa. Di toko masih lepas aja nih. Masih jatuh terus gitu. Ya. Pak Roni, ini kan rumahnya rumah sederhana ya Pak Roni ya. Karena sempit, baru 3,5 meter kan gitu. Ya. Kalau kita posisinya di tanah liat aja kekuatannya ada nggak Pak Roni? Secara teoritis Pak Sugi, kita nggak boleh di tanah liat. Tanah liat itu kompleksitasnya sangat besar. Dia isinya air, ya dia akan turun perlahan-lahan tanah liat itu. Perlahan-lahan, setiap tahun turun. Karena isinya air. Tapi kalau sudah ketemu pasir, selesai kita masa konstruksi, penurunan sudah habis. Jadi memang diharapkan yang tanah yang berbutiran besar, seperti pasir, itu paling bagus untuk bangunan. Selesai kita letak di sana, selesai konstruksi tegak, belum pasang dinding, penurunan sudah habis. Tanah liat itu puluhan tahun masih turun, Pak. Puluhan tahun masih turun terus ini. Jadi jangka panjang kalau memang gitu berarti mau tidak mau harus cari celocok 6 meter ya. Celocok yang panjang 6 bisa didatangkan dari daerah yang tidak begitu jauh dari sana.
Ya, kita datangkan. Ya. Mana tahu Ada, ada. Ada. Kalau cuman kayu halban ini mungkin ya, dia nggak bisa lempeng lurus sekali. Mungkin ada belok-belok sedikit lah gitu. Tidak Makanya masalah, kalau Pak. pondasi nggak bisa segitu banyak. Kalau kita tambahkan ke solok kita kerucuk gimana? Misalnya pondasi itu maksudnya kerucuknya batang ya. Karena kayu kerucuknya itu tidak mungkin bisa lempang semua gitu. Mungkin dia agak-agak bengkok sedikit, jadi masuknya kan agak lari-lari. Jadi kalau 20 batang itu mungkin tak bisa masuk semua gitu. Gini Pak, kalau cerocok di mana-mana di Pekanbaru juga seperti itu ya. Tidak akan lurus betul. Ya. Cuma kita lihat di sini jaraknya kan kalau 22 cm kita kurangi 12, bersih masih ada 10 sentian, Mbak. Itu bersih ya. Nah, bersih masih ada 10 sentian. Ya, jadi kita paling ya, kalau ini saya sih yakin ya, karena kita kerjakan banyak bangunan seperti di sini, kalau pakai alat pancang dia bisa. Nanti ya, kalau cerocoknya lebih kecil, ya saya malah mau menambah besar telapak, tidak ada masalah. Telapak ini kan kita bisa tambah sedikit nih. Tambah. Atau kalau memang 20, nanti diragukan kayunya, bengkoknya agak banyak, telapak aja Pak. Telapak kita agak besar, Bapak terus pancang sampai 20, nanti di pelaksanaan, kalau ini 1,12 meter tidak tercapai, apakah ini 1,20 meter? Nantinya penambahannya itu Pak. Jadi yang jelas, kita kan sudah menganalisa bahwa satu batang itu cuma 1 ton lebih. Sedangkan kita butuh setidaknya 20 ton. Kita minta di atas 20 ton untuk satu tiang atau satu kolom. Jadi pondasi kita yang cerocok ini kita hanya letak di kolom, di slopnya tidak ada. Karena slopnya di atas, di slop kita tidak meletak cerocok kayu lagi. Jadi kita hanya mengandalkan cerocok yang di bawah telapak. Itu dia Pak Tat. Coba kamu survei, Tat. Halban yang atasnya 5 inci ya, 5 inci ya Pak. 6 inci Pak. Kalau di sini rata-rata 6 inci. 6 inci. Ya gini lah, 6 inci, tapi yang di atasnya, yang di bawahnya berapa inci Pak Roni ya? Kalau Pekanbaru sekitar 4 inci Pak bawah. Jadi 6 inci besarnya, udah itu panjang ke ujung sana tinggal 4 inci gitu loh. Mana tahu ada orang yang jual halban, ya istilahnya special order kan, yang gitu. Kalau kita lihat batangannya ya cukup banyak kita harus beli. Dia kan 20 batang ya, satu lubang, satu pondasi. Jadi kali berapa Pak Roni? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. 14 kali 20. 280 batang. Itu aja kamu survei, itu bisa nggak Tat? Pengalaman bisa. kamu? Agak makan waktu lah. Lagian kan halban ini kan dia kalau udah kebanyakan kan dia lebih dari 3-4 meter itu kan ada bengkok-bengkoknya, nggak lempang semua. Maksud saya bengkok iya, tapi bukan bengkok ini ya. Kalau kita di sebut direksionalnya bukan sampai berapa derajat gitu loh. Ya dia bengkok kayak bengkok pohon ya Pak Roni ya, mungkin sebutannya ya. Yang lurus betul memang tidak ada Pak. Ya tidak ada. Apakah ada jenis lainnya? Kalau di Pekanbaru yang lurus tuh kayunya kayu mahang. Dia agak lunak tapi kayunya besar-besar dia lurus. Kalau yang sebangsa keras rata-rata bengkok Pak. Yang keras itu. Di Tanjung Pura ada kayu mahang. Apakah ada mahang? Pak Atat, mahang apakah ada? Ubar apakah ada? Nggak ada. Tak ada ya. Berarti halban ya? Kayaknya halban gitu ya. Halban benar Pak Roni. Ya. Dulu yang rumah saya kan kita pakai bakau kan. Kayu bakau. Bakau juga bagus Pak. Juga bagus. Kita juga pakai bakau juga ada. Bakau sudah nggak bisa nggak salah sudah ada larangan ya tadi, nggak boleh pakai. Bisa. Kayu bakau nggak bisa. Udah nggak bisa, ada larangan Pak Roni. Nggak bisa ya. Larangan itu termasuk jenis yang dilarang udah. Halban, saya nggak pernah lihat halban bengkoknya seperti apa sih. Ya sambil kita ini Pak, mungkin Pak Atat nanti kalau ada fotonya bisa kirim di grup aja Pak. Dengan ukuran kepalanya, panjangnya. Ya, jadi saya masih menunggu nanti untuk susunan cerocok kayunya nanti itu. Selesai ini nanti saya fotokan, ada kok di belakang rumah. Ada ya, ya. Cuma yang jelas dari data tanah itu kita sampai tanah yang berpasir itu Pak, yang sedikit berpasir, yang ada
seal T-seal itu di 6 meter baru ketemu. Itu dari data sendiri itu. 6 meter dari permukaan atas ya? Dari Permukaan tanah. Asli, tanah asli Pak. Ke titik sondir itu. Jadi dari mulai sondir di mana? Dari lantai memang atas. Sondir dari lantai Pak ya? Lantai Ya. dalam. Berarti 6 meter itu dari titik sondir itu Pak? Ya kan saya desainnya berdasarkan data. Jadi nolnya apakah ini di mana, di tanah atau di mana. Jadi dasarnya adalah dari titik sondir. Ya. Oke. Dari alat sondir ke bawah 6 meter. Kalau pondasinya kan kita turunkan, apa terucuknya harus kita potong? Atau 6 meter harus masuk dari bawah? Gini Pak, 6 meter panjang aja, ini QC di atas 20, otomatis dia ini pecah Pak. Kalau di atas 20-an, kayu pun tidak masuk lagi. Kayu kalah sama ini QC ini. Kecuali panjang beton. Ini ada kekerasannya sedikit ya, ini. Di sebelah kiri ini Pak, ini ada tanah sedikit. Kita sih takut ada tempat yang ininya tidak ada, dia jeblos ini. Kalau dia jeblos ya, habiskan. Tapi dia kalau ketemu yang ini sampai 22, itu kayunya pecah di sini. Jadi memang tidak bisa masuk lagi. Cuma kita ada dua sampel. Di tempat lain mungkin ada yang lebih keras atau mungkin ada yang ini lebih kecil. Masih bisa masuk. Jadi selagi bisa masuk, habiskan aja. Kalau sampai pecah ya biarin, udah pecah tinggal kita potong. Biasanya kalau ketemu 20-an itu kepala tiang pancangnya udah pecah. Bukan, mungkin masuk Pak Atat, Pak Roni. Kan kita korek lubang nih. Korek lubangnya. Habis kita korek lubangnya kan ada penurunan 80 cm kan gitu? Iya, 1 meter lebih Pak. Lubangnya itu yang kita korek itu anggaplah 1 meter kan gitu? Ya, oke. Nah, di situ kan dipancang tuh. Ya. Nah, dipancang pertanyaan Atat itu apakah sampai ke bawah lubang itu? Oh, kalau 6 meter, dia sampai di atas Pak. Kalau dia turun ke bawah lubang, artinya kalau di sini dia disambung kayunya Pak. Artinya dia ada kayu penyambung untuk dibantu supaya dia masuk. Tapi itu kekuatannya nggak ada. Biasanya sampai dia mentok di permukaan, bukan di bawah lubang, masih di permukaan lantai itu, dia sudah habis di sana. Jadi kenapa saya pilih panjang 6? Karena dari permukaan itu berhenti, kita sudah mencapai tanah yang cukup untuk mendukung. Berarti jadi tidak diturunkan. Pada waktu mengecor pondasi berarti kita main potong lagi kan? Potong, 1 meter itu dipotong sampai ketemu muka air tanah, itu potong. Kita potong kan? Kita potong itu. Artinya kalau jumpa yang 5 meter sekian masih bisa kan Pak kan? 5 meter kalau pakai eskavator bisa Pak nekan ke bawah, tapi kalau pakai alat pancang, dia kan kakinya di sana Pak, tidak mau turun. Di atas lubang itu. Dia di atas lubang, tidak bisa turun lagi. Jadi hammernya udah habis sampai sana. Hammer tidak mungkin turun ke bawah. Jadi masih bisa ya Pak ya, nggak perlu sampai hammernya turun ke bawah. Berarti sebenarnya 6 meter nanti yang kejadiannya sekitar 5 meteran yang dipakai lah. Benar Pak, benar sekali. Ini cuman lebih 1 meter, lebih 1 meter itu adalah seatingnya untuk hammer lah. Ya benar, gambarnya ini dia, yang sebelah kanan ini 5 meter saya buat sini. Ya ini dia. Ya seatingnya hammer ya. Itu ya untuk dudukkan tapak untuk dikasih impact ke bawah kan Pak kan? Ya benar ya. Nah, karena kalau di dalam lubang kan agak susah impactnya kan? Ya. Ya paham. Itu loh Tat. Ya dia tidak bisa diinjek lagi sampai di lantai, tidak bisa diinjek lagi kalau pakai alat pancang. Cuman sesudah dipancangkan nanti sisa potongan ini agak sulit kita kerja karena kita kerja pondasi ini kita kejar waktu sama air. Gini Pak, ini tentu gini, setiap keahlian itu dia ada orang yang spesial. Jadi kalau di Pekanbaru tukang bangun rumah disuruh potong celocok dia nggak bisa. Jadi ada khusus orang memancang itu langsung memotong. Itu dia sudah ahli itu. Kalau di sini ya, jadi kalau tukang borong bangunan disuruh potong celocok nggak bisa, pasti nggak bisa. Jadi kalau kita serahkan di sini, orang yang memancang dia sudah ahli sekalian motong. Jadi si tukang bangun rumah itu tinggal ikut nanti. Dia letak lantai kerja, dia cor dulu. Kemudian kalau sedikit ada air, sudah bersih, sudah ada lantai kerjanya. Bersih kita baru turun. Oke. Ya. Ya, mungkin mereka pakai pompa air, buang juga airnya kan gitu ya Pak ya. Iya. Buang airnya senantiasa menjaga flow air itu jadi slow kan gitu. Nah, kalau tadinya
dia waktu pakai pompa dia potong rata, kemudian waktu ngecor lantai kerja, kalau dia ada air tidak ada masalah Pak untuk lantai kerja. Tapi airnya jangan dibuang, biarkan dia tergenang berapa tinggi, kita istilahnya cor kering ya Pak Atat ya. Itu tuh cor kering, setelah cor kering besoknya baru kita pompa sudah kering Pak. Jadi biar kita cor di dalam air. Jadi kita aduk di atas, kita tuangkan ke dalam. Jadi airnya jangan kalau coran turun, air jangan dibuang, semennya habis, dibiarkan aja nanti dia kering sendiri tuh di bawah. Besoknya Pak, besoknya baru kita buang airnya. Itu biasanya sudah aman tuh, sudah kering gitu. Pakai campuran juga pengering kan? Iya. Oke. Ada lagi Tat? Udah. Ya mungkin yang struktur seperti itu, saya tunggu data cocok dan yang lainnya yang bisa saya kerjakan, saya kerja terus gitu. Tadi yang tanggal... Pak Roni, berapa menit ya Pak? 1 menit, 1 menit. Aku pastikan ke Atat dulu. Tat, dengan tetangga sebelah yang mau join dinding udah kamu bahas, Tat? Kalau yang sebelah dengan rumah Lamat, karena Lamatnya baru meninggal, mungkin nggak jadi ya join dinding ya. Yang dengan Lamat nggak jadi. Iya. Nggak mau ya? Mau. Oke. Berarti kita berdiri sendiri ya? Iya. Oke, berarti desainnya Pak Roni udah benar. Fondasi yang kita pakai modelnya. Oke, lanjut Pak Roni. Saya sedikit lagi, tadi sih sudah selesai. Untuk slop Pak, untuk slop semula saya pakai 20 kali 40 ya. Tapi karena beda tinggi, tanah asli ke lantai 0 kita cukup tinggi, 80, saya pertipis di sini. Saya jadikan 18 kali 50. Ini itu slop. Jadi dia akan lebih kuat dan lebih tinggi. Volume betonnya selisih sedikit. 20-40 itu 800, kalau ini 900 Pak. 50 kali 18. Jadi ada sedikit lah itu. 10%-an ya, lebih banyak betonnya. Ya, tapi saya butuh ini lebih tinggi. Ini butuh lebih tinggi karena di sini ini dia. Ini saya butuh tie beam yang cukup tinggi sehingga saya tidak perlu 2 lapis slop. Ya, dari ini kan masih sisa 30 ke 0. Ini kita pasang satu batu, di atasnya setengah batu. Tapi kalau ini tebal, ini tie beamnya turun ke bawah, saya butuh 2 lapis slop. Jadi saya irit slop di atas, ini saya pertinggi di bawahnya. Jadi tidak ada slop lagi di atas itu. Hanya 30 cm satu batu, langsung setengah batu di atasnya. Yang ini, ya. Iya. Nah, itu dia. Yang penting Atat pahami dulu. Ya. Ya nanti gambarnya kan produk gambarnya kita berikan ini, ya. Kayaknya gambarnya kan akan direvisi kembali kan, Pak? Ya, gambarnya kan gambar CAD nanti, Pak. Ini kan untuk apa aja? PPT aja. Presentasi aja nih. Ya. Kemudian yang pertama sekali ini, Pak. Yang pertama sekali saya ingin diskusi ini yang di depan sekali ini, ini 20 cm apakah tebal cukup 20 atau mau kita perkecil yang ini? Yang ini. Ini letaknya di sini. Pas di pintu gate. Di depan ini. Pintu gate. Jadi maksud saya gini tadi. Pintu gate-nya bisa di sini ini. Karena pintu gate kita tutup pasti berapa puluh senti kan. Jadi yang kita pasang di sini pintu gate-nya. Kalau pasang di sini nanti openingnya kecil. Jadi berapa puluh senti pintu gate itu kita simpan di sini. Ini ada 36 senti ini. Yang ini. Berarti kalau begitu artinya mobil nggak bisa masuk dong, Pak? Mobil kita iya ya. 280. Mobil kan 280 atau 285 itu lebarnya. 285. Sekarang 50. Tinggal 250 ya? Atau ini kita kita kecil lagi, Pak? Iya, karena mobil kan lebar mobil kalau standarnya Innova ya. Innova nggak salah 285 atau 290. Nggak sampai, Pak. Mobil harus sampai 220-an ya harusnya ya. 26 sebetulnya udah cukup lebar kalau mobil. Iya. 26. Sekedar untuk masuk kan soalnya kalau sampai 280 itu untuk buka pintu ke kiri ke kanan. Tapi kalau sekedar untuk masuk sih bisa 260. Meskipun tanpa beton ini, ya, pintu gate sendiri kalau dilipat, saya kira 30 cm juga ada ya Pak Atat ya. Pintu gate kalau sudah kita lipat.
Kalau pintu dia tergantung ukuran kita bagi. Umumnya itu 60 cm ya. Iya, kalau ini saya sisakan 36 cm ini. Jadi hitunglah kita tanpa membuat balok L ini kan tetap juga tidak bisa masuk ya. Ya kalau untuk mencapai 280 juga tidak tercapai. Kan di sini pintu gate-nya, bukan di sini, tapi saya buat di sini pintu gate. Supaya kelihatannya juga cantik ketika dibuka pintu gate tertutup ini oleh beton ini, pintu gate. Jadi di sini masih ada space 36 cm. Pintu ini pintunya yang sorong atau yang lipat? Kalau itu dorong kan juga tenaga. Jangan-jangan 36 ini juga tidak cukup. Jadi kita isi masih memang space kosongnya itu dihukum oleh ini lebar. Kalau lebarnya 3,5, sekarang bersih tinggal 2,5 meter. 30. Coba Bang, 2,5 meter cukup ya? Coba cari di data mobil. Biasa sekitar 2223 ya? 2223 agak sulit buka pintu, tapi kalau 2,5 bisa, harus udah cukup. Besarnya mobil. Kalau ini 2,5 sekarang. Ya 2,5 udah bisa. Soalnya kan perlu untuk masuk aja. Kalau di dalam kan nanti lebih lebar lagi. Iya. Sama spionnya, Bang. Sama Spion spion. dilipat lagi, Pak. Lebarnya, Bang. Nggak ada yang ini kecil-kecil kok, Pak. Bentar. Ulfa, itu Innova bisa diukur nggak dari spion ke spion, kemudian kurangi spion berapa meter? Tapi di blok A ya meterannya. Ini saya udah ketemu datanya, saya share di grup aja ya, Pak. Iya. Kalau HRT ya, kalau pasnya dia spion ya, nggak ada space ya. Kalau pasnya 1,80 m. Iya, rata-rata 1,80 m, Pak. Oh, berarti masih Paling- oke lah. Sekarang sekitar 2,5 meter ini. Nah, itu pasnya 21,80 m. Pak Sugi, mic-nya tak kedengaran. Sorry. Pak, masih ada sisa berapa, Pak? 2,5. Pintu gate-nya? 2,5 ya? Bisa 2,5. Bersih ya? 2,5 bersih, Pak. Kalau lipatannya 36, Pak. 36 cm. Kalau 36 ya. Ini, jadi kita pasang di sini, kalau 36 masih sisa 2,5. Oke, Pak. Ya. Clear. Oke, kalau gitu nanti kalau ada lagi yang struktur nanti kita bahas. Kita bisa lanjut ke season kedua dulu, Pak ya. Ke Iqbal Ya, perubahan ya. kemarin. Ya. Ya, Bang. Berarti kalau ceritanya begitu, Iqbal, sorry. Kalau infonya seperti itu, Pak. Di pertengahannya itu ada penyempitan jadi 3 meter sekian. Atap pernah ukur udah. Ya, 33. 33 ya, Ya, di 33. pertengahannya. Udah, silakan Iqbal. Oke, Pak. Suara